Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, merupakan pekan biasa yang ke-29. Hari ini Gereja Semesta juga memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Hari ini renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21 dengan perikop orang kaya yang bodoh. Mari sebelum kita mendengar, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pagi hari ini. Kami hendak duduk diam merenungkan sabda-Mu sebelum kami melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang kami dengar dapat kami simpan di dalam hati, kami renungkan, dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami hendak meneladan kehidupan Santo Ignatius dari Antioquia. Semoga kehidupan kami, segala hal yang kami lakukan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan diri kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, banyak sekali di dalam berita yang kita dengar terjadi perebutan, keributan hanya karena
harta warisan. Ada kakak beradik yang mereka harus saling membenci, saling menyakiti, bahkan ada yang saling membunuh hanya karena mereka berebut harta warisan. Hal ini yang diberikan contoh melalui apa yang kita dengar firman Tuhan hari ini. Ada orang yang datang kepada Yesus dan mencari keadilan menurutnya, yaitu mau Yesus menjadi hakim di antara mereka untuk pembagian warisan dengan saudaranya. Tetapi Tuhan Yesus justru memberi contoh. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus memberikan contoh bagi orang tersebut bahwa apa yang dikumpulkan orang di dunia ini itu semua hanya sementara. Harta yang kita kumpulkan di dunia ini semua akan kita tinggalkan apabila kita dipanggil oleh Tuhan. Dan apa yang menjadi harta abadi yang kita bawa sampai kehidupan kekal, yaitu ketaatan kita akan firman Tuhan, kebaikan hati kita, rasa cinta kasih yang kita tunjukkan dan kita lakukan bagi sesama kita. Ingat bahwa kita ada di dalam dunia ini, Tuhan menghendaki kita menjadi pewarta kasih karunia dan kabar gembira bagi semua orang. Maka bagaimana dengan kita sebagai anak-anak misioner? Kita tidak perlu mempertahankan, mencari, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena harta abadi yang kita bawa ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita, pikiran kita, dan kita lakukan melalui perbuatan kita sehari-hari. Apakah kita sudah mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah berbuat baik kepada teman-teman, saudara-saudara kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita? Itulah harta abadi yang kita akan bawa sampai kita menghadap kepada Bapa. Semoga kita menjadi anak misioner yang benar-benar meneladan cinta kasih Tuhan dan dapat mewartakan cinta kasih itu kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Dan ingat selalu 2D, 2K, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga sepanjang hari ini kita mampu menjadi pewarta cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa juga selalu menyertai, membimbing, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.